Yang saya hormati Pak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yang saya hormati seluruh pengawas yang hadir, ibu-ibu kepala RA. Ada bapaknya memang? Tidak ada. Ada satu juga disampaikan bahwa pertemuan kita hari ini dalam rangka mensosialisasikan penyusunan dokumen 1 kurikulum masa darurat. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita hari ini akan saya sedikit singgung. Yang pertama, saya ingat di awal Agustus kemarin, Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat KSKK itu telah mengusulkan satu surat keputusan yang bernomor 2791 tanggal 18 Mei berkaitan dengan pemberlakuan kurikulum masa darurat khusus untuk madrasah, mulai dari RA sampai aliyah. Adapun harapan dari surat keputusan direktur ini itu berkaitan dengan panduan pembelajaran pada masa darurat. Jadi semua yang berkaitan dengan kegiatan kita itu akan berpijak pada panduan ini. Oleh karena itu saya berharap pada Bapak Ibu semuanya, dalam kondisi darurat ini kegiatan pembelajaran harus berjalan sesuai dengan surat keputusan direktur ini. Karena ini berkaitan dengan beberapa konten standar kurikulum. Jadi termasuk standar proses SKL-nya dan standar isinya. Walaupun yang standar isinya sama, tapi paling kita harus sesuaikan dengan jam. Mungkin yang seharusnya sekian jam, ya mungkin disesuaikan dengan kondisi yang ada pada daerah tersebut. Teman-teman sekalian, panduan ini dianggap sangat penting mengingat kondisi darurat kita bisa saja diperpanjang terus. Jadi tidak ada masa bahwa akan kita berhenti di tanggal sekian. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Untuk Bone sampai hari ini itu masih di zona kuning. Zona kuning ini dilarang sama sekali melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, oleh karena itu kurikulum ini dijadikan sebagai dasar di dalam pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, terkait dengan apa isinya, saya kira nanti akan disinggung. Tapi beberapa pertimbangan dalam perumusan kurikulum khas RA ini itu mengacu pada beberapa karakteristik. Yang pertama, Pak Direktur menjelaskan bahwa pada penyusunan kurikulum ini ada beberapa kriteria yang diharapkan menjadi topik dalam pembahasan. Yang pertama berkaitan dengan aspek perilaku beragama. Dalam kondisi negara kita yang sangat membutuhkan materi ini, makanya anak diajarkan bagaimana memahami tentang akidah, akhlakul karimah, berperilaku sesuai dengan syariat Islam tentunya, karena kita ini adalah umat Islam, dan juga bagaimana kita bermuamalah serta mengenal sejarah dan kebudayaan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua yang disentuh itu adalah aspek motorik, jadi fisik motorik, dan yang ketiga kognitifnya. Jadi bukan hanya bicara tentang ilmunya,
Tetapi aspek yang juga disinggung berkaitan dengan kurikulum ini adalah motorik dan kognitif. Jadi anak itu harus diajarkan bagaimana memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sederhana, dengan cara yang fleksibel. Ini kurikulumnya, acuannya seperti itu. Sedangkan yang lain-lain adalah aspek sosial, aspek emosional, dan aspek seni. Lalu dalam kurikulum ini juga diharapkan seluruh siswa harus difasilitasi dengan cara bagaimana siswa itu mampu mengeksplorasi diri, berimajinasi, tidak memasukkan hal-hal yang keras dalam otaknya. Jadi yang ringan-ringan saja. Kenapa ini dimunculkan? Karena memang masa pandemi sekarang ini menjadi bagian yang wajib diperhatikan oleh guru, khususnya karena kita sekarang ini serba, ya boleh dikata serba kekurangan lah, serba membutuhkan, kurang waktu, kurang kesempatan, semuanya, bahkan masuk pada aspek kekurangan kebutuhan. Jadi masyarakat kita ini tidak lagi berpikir tentang hal-hal yang sifatnya sekunder, berpikir tentang bagaimana membangun rumah, membeli kendaraan. Yang dipikirkan adalah bagaimana kita bisa melanjutkan hidup ini dengan sehat. Dan hampir semua negara di dunia ini berpikir ke situ. Bahkan sektor pendidikan itu tidak lagi menjadi hal yang paling utama untuk sementara ini. Tapi di masa COVID ini tidak berarti bahwa kita harus melupakan kerja kita. Tetap pertanggungjawaban berkaitan dengan kinerja kita itu dibutuhkan. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan menyinggung teman-teman sekalian bagaimana sih sebenarnya menjadi guru yang profesional, guru yang baik sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman kita selama ini. Kalau saya yang pertama memang harus kembali ke diri, ya, jadi diri kita lah yang menilai apakah saya termasuk bagian dari guru yang mampu menguasai materi. Jadi yang menilai itu adalah kita sendiri. Materi itu rujukannya adalah kurikulum dan rohnya itu ada di dokumen 1. Makanya di dokumen 1 harus tuntas. Jadi kalau pengawas, saya kira dokumen 1 menjadi hal yang menjadi fondasi dari pengembangan silabus berikutnya. Lalu tidak bisa tidak cara mengajar kita itu harus terus berubah. Jangan yang kemarin seperti ini, yang hari ini seperti ini, kemarin seperti ini, dan yang saya lakukan hari ini masih seperti ini. Jadi kreativitas dan inovasi itu harus terus berubah. Makanya guru harus mengajar dengan cara yang selalu berbeda. Sama orang kalau makan, kalau tiap hari kita makan telur saja, tiap hari kita makan ikan saja, sayuran kita makan juga sayuran sama tiap hari. Nah, ada unsur kebosanan di sini. Dan di dalam kreativitas pembelajaran sekarang kan guru itu wajib memahami tentang metodologi, menguasai tentang media, dan peruntukan dari semua itu adalah bagaimana supaya murid kita ini tidak bosan menghadapi kita. Lalu kita harus selalu rajin. Kalau guru MI, MTS, MA itu harus selalu rajin memeriksa apa yang ditugaskan. Jadi kalau guru RA di masa-masa seperti ini mungkin kita pembelajarannya juga daring, tetap kita selalu mengingatkan tentang tugas yang kita berikan kepada anak kita. Anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang doa misalnya. Kita cek lagi, jadi kita meriksa tugas yang dimaksud dalam mengecek apakah yang kita berikan itu teringat. Dan ini salah satu tugas guru yang hebat. Lalu
disiplin dan tetap bertanggung jawab. Guru yang baik itu tetap menjadi guru yang disiplin dan harus bertanggung jawab. Nah, di masa pandemi sekarang ini, kehadiran kurikulum ini menjadi bagian untuk mengecek apa kita menjadi guru yang disiplin. Disiplin seperti apa? Kita membuat satu suasana yang tidak ada bedanya antara guru, antara madrasah yang sekolah ya, RA dengan rumah. Jadi kita membuat schedule kegiatan yang persis dengan rumah, dengan sekolah. Anak-anak bangun jam berapa? Anak-anak ke madrasah, ke RA jam berapa? Seperti itu yang kita lakukan. Kalau perlu saya mungkin menghayal ada satu RA, dan kalau ini bisa dibuat satu percontohan, itu bisa kita ajukan ke pusat, ajukan ke provinsi, bahwa ada satu inovasi yang dilaksanakan oleh RA di Bone yang proses kegiatan pembelajaran itu sama persis ketika di sekolah. Apa bedanya? Mereka belajarnya di rumah. Bangunnya jam 7.30, ke sekolah jam 7.30. Anak-anak itu sudah berpakaian persis pakaian hari-hari di RA pada jam 7.30. Anak-anak sudah masuk di tempat belajar pada jam 7.30. Mana tempat belajarnya? Ada tempat yang disiapkan oleh orang tuanya. Di tempat itu oleh orang tua sudah menyiapkan semua peralatan. Sudah ada handphone, sudah ada Androidnya menghadap ke siswa, dan gurunya sudah akan memulai pada jam yang tepat. Coba kita bayangkan kalau guru mengajar mulai jam 7.30, anak-anakku sekalian, semuanya siapa yang hadir angkat tangan. Itu nanti kan ada yang pandu di rumahnya. Oh, ada semua. Bagaimana Budi? Nanti tidak usah dulu dimutkan handphonenya, hadir. Bagaimana dengan Uni? Hadir Bu. Anakku sekalian semuanya sudah hadir. Sekarang kita menyanyi dan sebagainya. Dan itu hadir semua. Ini bagian dari bentuk tanggung jawab kita semua. Kalau dimintai laporan kegiatan enak, ada bisa yang kita insert di situ, kita bisa copy. Oh, ini sudah pembelajaran. Tidak usah terlalu lama. Waktu hari ini sudah cukup. Atau kita istirahat dulu anakku sekalian, kita lanjutkan jam 9 sebentar. Kita lanjutkan. Mungkin jam 9 tidak lama, setengah jam 1 jam kita selesai. Nah, memang ini kedengarannya rumit karena kita yang mau memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk yang lain. Nah, oleh karena itu saya berharap disiplin yang dimaksud di sini adalah bahwa kita bekerja. Jadi WFH itu bekerja dari rumah, bukan libur. Berarti ada kegiatan yang kita lakukan di rumah yang pada jam 7.30 sampai jam 10, 11 adalah bekerja. Ada bapaknya, Mak ke pasar dulu. Tidak bisa, saya mengajar hari ini. Mengajar, masa mengajar di rumah? Ya mengajar di rumah. Sampai batas waktu yang ditentukan dalam kurikulum sesuai dengan standar isi yang ada. Nah, ini saya berharap kalau bisa ini kita laksanakan dengan baik, maka semua akan berjalan dengan baik. Jadi disiplin termasuk di dalamnya adalah bagaimana membagi waktu. Lalu guru RA ternyata memang menjadi wajib pada dirinya adalah karakter humanis. Guru RA itu harus humanis. Memang ketika saya masuk tadi, saya sih sebenarnya tadi dalam posisi yang tidak begitu nyaman. Tidak nyaman karena mungkin pagi-pagi saya harus kontrol keuangan, saya harus kontrol KPPN. Kalau misalnya pagi ini ada laporan dari mana belum masuk, pasti tidak nyaman. Ya, saya setiap hari kerjaan saya begitu. Pak Ketua Kepala KPPN, gimana dengan laporan saya punya staf keuangan? Oh ya, ada ini, laporannya belum masuk. Saya hubungi lagi. Nah, kalau saya hubungi tidak aktif, itu pasti emosi naik. Dan itu terbawa-bawa. Tadi saya agak tegang sampai jam berapa itu. Dan itu terasa sekali seperti mengangkat
beban yang sangat berat. Pas saya masuk di sini, itu langsung beratnya itu langsung hilang karena disambut dengan lagu. Jadi ternyata memang guru RA harus humanis, harus memanusiakan manusia. Jadi cara menjadi guru yang baik dan guru yang disayang adalah ya humanis dan humoris. Mungkin humoris di sini kelihatan dari wajahnya, walaupun jengkel tetap senyum. Tapi saya kira tidak ada yang jengkel, semuanya ikhlas senyum dan kelihatan dari mukanya setelah menyanyi tetap senyum. Karena ada juga yang setelah menyanyi senyumnya berhenti tidak ikhlas. Lalu guru itu harus mendidik dengan hati dan menginspirasi. Sekarang ini Bapak Ibu, Ibu-ibu, tanggung jawab terbesar yang ada di pundak kita adalah menjadikan Indonesia ini menjadi negara yang berkarakter. Dan tulang punggung dari harapan itu ada di guru RA. Coba bayangkan besarnya kita punya tanggung jawab. Kenapa? Karena siswa RA itu pemerolehan karakternya sangat tinggi, sangat kuat. Kalau hari ini ibu-ibu ajarkan anak didik kita tentang akhlak yang baik, kejujuran, tanggung jawab, maka itulah yang menjadi modal sampai dia jadi mahasiswa. Bahkan setelah dia jadi orang tua. Kalau dia dari SMA itu pemerolehan kognitifnya saja, sikapnya susah diubah. Kalau RA sudah bagus, makanya penghafal Al-Quran itu kan datanya bukan setelah dia SMA. Pas ketika dia kecil, ketika dia masa sekolah di pemula awal, disitulah mereka memberikan kekuatan tentang pemerolehan itu, pemerolehan karakter. Jadi kemampuan anak menghafal dan sebagainya itu ada di awal. Salam. Jadi ini teman-teman yang dari jauh jadi tetap harus senyum. Jadi mendidik dengan hati dan menginspirasi. Saya meyakini guru-guru RA itu luar biasa. Saya bahkan jarang sekali ke RA. Tapi saya dapat laporan dari pengawas, dari Pak Kasih tentang semua RA. Makanya tadi saya mau ambil absennya, yang mana kepalanya, mana Alila Sujung ada? Nah, mana? Semua kecamatannya mewakili. Satu wilayah pun 10 orang. Dan saya lihat wajahnya tapi susah ditatap wajahnya karena semua pakai cadar. Semua sepertinya masih anak-anak. Kalau Ibu Haji pakai cadar begini, orang tidak tahu ini kalau beliau sudah umur menjelang pensiun. Dan kriteria ini ada pada ibu semua. Kenapa? Karena masih muda, energik dan penuh inspirasi, inspirator. Selaku guru yang inspirator ya harus betul-betul memahami dan mewujudkan apa yang saya sampaikan tadi. Lalu ramah dan selalu tersenyum, itu tadi. Kenapa pemerolehan seperti ini harus ditekankan pada RA? Karena kalau masih RA diajari tentang senyum, RA diajari tentang keramahan, maka dia akan terbawa-bawa sampai dia besar. Dia jadi SD, dia SMA, SMP, MTS, MA. Itulah yang dibawa, karakter itulah yang dibawa. Nah teman-teman sekalian, masa pandemi corona ini yang melanda seluruh dunia itu banyak mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang seperti ini. Mari kita kuatkan imun anak-anak kita ini dengan senyum, keramahan. Karena begini, kalau kita memberikan senyum kepada anak kita, itu imun anak-anak itu akan kuat. Dan yang lebih pasti lagi adalah imunnya orang tuanya.
Apakah itu yang menjadikan imun kuat? Vitamin, buah-buahan, makanan yang bergizi. Tapi 3 ini bisa dihabiskan, dikikis, dihanguskan oleh ketidaktenangan kita, ketidakbahagiaan kita. Coba kalau kita stres, habis itu vitamin yang kita konsumsi. Kita sudah makan buah 1 minggu, baik, mulusnya ini saya punya muka, kencang sekali saya punya muka. Pas 1 kali stres, marah, putus ribuan saraf yang menghubungkan sedikit. Makanya langsung berkerut. Jadi saya biasa bilang, Pak Kasih berapa umurnya? Sudah 50, hampir 50 sekian tahun. Tapi kelihatan masih muda. Kenapa? Karena jarang stres. Itu Pak Kandep umurnya masih muda sekali. Berapa umurnya Pak Kandep? Malu-malu saya bilang, karena saya masih muda. Kenapa tua sekali dilihat? Karena selalu stres. Nah, ini saya bahaya kalau stres begini, imun saya tidak kuat. Itu berapa umurnya ibu guru tuh? Ibu Haji berapa umurnya? Sudah hampir pensiun. Kenapa kayak masih anak-anak? Ya karena jarang stres. Jadi pola makan yang baik, buah-buahan yang kita konsumsi itu betul-betul terserap dan bisa menjadi perangsang bagi kekuatan tubuh. Dan itu tidak dihabisi oleh stres. Dan saya yakin biasanya mudah-mudahan guru RA itu menjadi bagian yang tidak sering stres. Nah gitu, karena selalu ketawa masuk di kelas. Selamat pagi Bapak. Apa tadi ya? Selamat pagi Bapak. Kita nyanyi dulu 1 kali deh. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat datang. Oke, saya bilang selamat pagi, selamat datang. Bikin guru ketua Ikra dulu. Nah, 1, 2, 3. Selamat datang Bapak. Selamat